Berikutnya pemirsa, seorang pria pelaku pembunuhan akibat duel maut di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan berhasil ditangkap oleh polisi. Pelaku menghabisi nyawa korban hanya gara-gara berebut batas lahan perkebunan. Agung, warga perumahan Gria Randik, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin, ini melakukan pembunuhan. Pelaku mengaku dirinya sudah lama cekcok dengan korban. Akibat batas lahan kebunnya selalu dipindah oleh korban. Saat pelaku datang untuk membersihkan kebunnya bersama keponakannya, tiba-tiba korban naik pitam dan mengajak pelaku duel dengan menggunakan sebilah golok. Pelaku terkena sabetan golok di keding serta pinggang kirinya dan korban ini dibacok lehernya, mukanya juga dadanya dan hingga tewas. Warga setempat memang heboh dan pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP setelah menemukan barang bukti yaitu golok yang digunakan untuk membacok korban. Dan untuk mempertanggungjawabkan pelaku ini dijerat dengan ancaman hukuman seumur hidup. Habis masuk aku tanpa baca kau ini. Ini patoknya ya? Memang laku, apa yang mampu? Itu kamu salah pasang. Jangan dengan cara mama no. Apa? Tadi kakak ipar aku. Betul. Pemirsa, untuk bisa mendapatkan lebih dalam lagi mengenai kasus ini, kita akan terhubung dan juga berbincang-bincang dengan AKP Dwi Rio Andrian selaku Kasat Reskrim Polres Musi, Banyuasin. Selamat malam, Pak Kasat Reskrim. Malam Mbak Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rio mungkin bisa dijelaskan, ini awal mulanya kan adalah merupakan cekcok mereka, sengketa di antara mereka untuk bisa menetapkan batas lahan. Sebenarnya bagaimana kepemilikan lahan ini dan juga penetapan batas ini selama ini antara mereka berdua, Pak? Permasalahan lahan ini sudah terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Namun pada saat pagi hari ketika keluarga si tersangka yang memasang batas patok untuk tanah itu dilebihkan lagi sama korban, dipasang di depannya lagi sehingga terjadilah pertikaian ini. Ketika si pelaku datang ingin membersihkan pekarangan halaman tanah tersebut, si korban sudah membawa parang dan pelaku sudah membawa parang pada saat itu. Si pelaku memanggil si korban karena kesal melihat patoknya sudah dilebihkan lagi sama korban, terjadilah duel maut antara mereka berdua. Sama-sama sudah membawa parang, pelaku dan korban. Apakah artinya memang itu sudah sama-sama siap memang berencana untuk duel maut ini, Pak? Siap, kalau andaikan si pelaku membawa parang bermaksud ingin membersihkan tanah miliknya. Namun si korban pada saat pagi itu sedang memegang parang, sedang mengobrol dengan temannya di depan rumah. Baik, apakah sebelumnya tidak terjadi mediasi untuk bisa menyelesaikan masalah ini di antara kedua belah pihak, mungkin dibantu oleh pihak setempat atau pihak pemuka setempat, Pak? Dalam 2 tahun terakhir ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi antara keluarga tersangka dan si korban. Gitu. Namun permasalahan ini dan sudah dibawa juga ke ranah hukum. Gitu. Namun kedua korban ini mungkin emosi sesaat dan terjadilah peristiwa tersebut. Baik, tidak ada yang membantu untuk melerai, Pak, pada saat duel maut itu berlangsung? Nah, karena keadaan jalan tersebut sepi ketika pagi hari, sehingga hanya ada beberapa saksi yang melihat dan takut untuk melerai mereka. Baik, pelaku ini menuju ke lahan itu bersama siapa, Pak? Sama kakak iparnya. Baik, tapi kakak ipar tersebut juga tidak bisa berbuat apapun ya, Pak? Tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Karena hanya beberapa detik mereka melakukan pertengkaran tersebut. Baik, sementara untuk korban sendiri juga berada di situ dengan siapa, Pak? Korban tinggal di rumahnya sendiri. Tidak ada anak dan istri. Anak dan istrinya tinggal di rumah lain. Baik, apakah rumah mereka juga berdampingan, Pak? Tidak.
jauh dari antara rumah korban dan rumah pelaku. Namun TKP kejadian antara tanah pelaku dan tanah korban itu berdampingan, dekat rumah korban. Baik. Letak tanah sengketa tersebut. Pelaku ini juga mendapatkan cedera ya Pak. Tadi yang kami dapatkan informasinya di keningnya dan juga anggota tubuh lain. Bagaimana Pak kondisinya saat ini? Sekarang sudah kami bawa ke puskesmas dan sudah dilakukan tindakan awal dan sekarang insya Allah baik-baik saja. Baik, kalau luka yang diderita korban ini Pak apa saja Pak yang menghilangkan Luka yang nyawanya? di bagian leher, dada, dan di atas mulut, antara mulut dan hidung. Baik, Pak Dwiryo, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya Mbak, untuk bisa memberikan sama-sama, Mbak. keterangan ini kepada kami. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Malam Mbak.